Analisis wacana. Bab 5 menjelaskan wacana dan ideologi. Dan selanjutnya ada bab 6 menjelaskan representasi. Bab 5 wacana dan ideologi. Wacana adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pandangan tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya, ideologi. Ideologi adalah sistem nilai, keyakinan, atau cara pandang yang memengaruhi seseorang atau kelompok dalam memahami realitas. Hubungan wacana dan ideologi. Wacana menjadi sarana penyebaran ideologi karena melalui bahasa seseorang dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat. Bagaimana teks dimaknai? Menurut John Fiskes, makna tidak langsung berada di dalam teks. Makna terbentuk melalui proses interaksi antara pembuat teks dan pembaca. Faktor yang memengaruhi pemaknaan, pertama ada pengalaman hidup, kedua pendidikan, ketiga sistem nilai yang dianut, keempat lingkungan sosial, kelima budaya. Akibatnya, satu teks dapat menghasilkan berbagai penafsiran yang berbeda. Ideologi menurut Raymond Williams. Yang pertama, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi merupakan seperangkat nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh kelompok tertentu dan memengaruhi cara mereka melihat suatu peristiwa. Yang kedua, ideologi sebagai kesadaran palsu. Ideologi digunakan kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan dengan membuat keadaan tertentu terlihat normal dan wajar. Yang ketiga, ideologi sebagai produksi makna. Ideologi membentuk cara masyarakat memahami suatu realitas melalui media, pendidikan, dan berbagai institusi sosial lainnya. Ideologi dalam media massa. Media tidak selalu bersifat netral karena media melakukan pertama, pemilihan fakta, kedua, penentuan sudut pandang, ketiga, penggunaan bahasa tertentu, keempat, penonjolan dan penglihatan informasi. Akibatnya, media dapat membentuk citra positif atau negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Kasus demonstrasi buruh gudang garam. Dalam pemberitahuan demonstrasi buruh PT Gudang Garam, buruh digambarkan sebagai pertama, penyebab kerugian ekonomi, kedua, pengganggu aktivitas produksi, ketiga, penyebab keresahan masyarakat. Sedangkan pengusaha digambarkan sebagai pertama, penyedia lapangan kerja, kedua, pembayaran pajak, ketiga, penyelamat ekonomi daerah. Pemberitaan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan ideologi yang lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan. Stuart Hall. Pembacaan teks. Yang pertama, pembacaan dominan. Pembacaan menerima makna yang ditawarkan media. Kedua, pembacaan negosiasi. Pembacaan menerima sebagai isi teks tetapi tetap menyesuaikannya dengan pengalaman dan keyakinan pribadi. Ketiga, pembacaan oposisi. Pembaca memahami teks tetapi menolak makna yang dibangun oleh media. Ketiga bentuk pembacaan ini menunjukkan bahwa pembaca tidak selalu pasif dalam menerima informasi. Kesimpulan bab 5 wacana dan ideologi. Yang pertama, wacana dan ideologi saling berkaitan dalam pembentukan makna. Kedua, media tidak sepenuhnya netral. Ketiga, ideologi memengaruhi cara suatu peristiwa ditampilkan. Keempat, pembaca dapat menerima, menegosiasikan, atau menolak makna yang ditawarkan media. Kelima, media berperan penting dalam membentuk cara pandang masyarakat. Bab 6. Representasi. Representasi adalah cara seseorang, kelompok, peristiwa, atau gagasan ditampilkan kepada masyarakat melalui bahasa, gambar, foto, video, maupun pemberitaan. 3 proses representasi menurut John Fiskes. Yang pertama, realitas, peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Kedua, representasi, proses penggambaran realitas melalui bahasa, foto, video, wawancara,
dan teknik media lainnya. Ketiga, ideologi, nilai dan kepentingan tertentu yang memengaruhi cara realitas ditampilkan. Ketiga, proses tersebut saling berkaitan dalam pembentukan makna yang diterima masyarakat. Bahasa sebagai pembentuk realitas. Bahasa tidak hanya mencerminkan kenyataan, tetapi juga membentuk kenyataan. Contoh, penjarahan dan perjuangan hak tanah menghasilkan makna yang berbeda. Kedua, penggarap liar dan petani penggarap menghasilkan citra yang berbeda. Pilihan kata dapat memengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Misrepresentasi. Misrepresentasi adalah penggambaran yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga menghasilkan citra yang keliru. Bentuk misrepresentasi ada 4. Yang pertama ada ekskomunikasi. Kelompok tertentu tidak diberi kesempatan berbicara. Yang kedua ada eksklusi. Kelompok tertentu dikucilkan dari pembicaraan. Yang ketiga ada marginalisasi. Kelompok tertentu digambarkan secara negatif. Yang keempat ada delegitimasi. Pendapat kelompok tertentu dianggap tidak sah atau tidak memiliki hak untuk didengar. Analisis kasus berita PTPN Dijarah. Investor prihatin. Yang pertama ada fakta yang ditonjolkan. Yang pertama kerugian perusahaan. Kedua, kekhawatiran investor. Ketiga, penegakan hukum. Fakta yang dihilangkan ada sejarah konflik tanah. Kedua, ketimpangan penguasaan lahan. Ketiga, kondisi ekonomi masyarakat. Bahasa yang digunakan adalah dijarah, penjara, anarkis, dan teror. Penggunaan kata-kata tersebut membangun citra negatif terhadap masyarakat dan menempatkan perusahaan sebagai pihak yang harus dilindungi. Kesimpulan bab 6, representasi. Yang pertama, representasi merupakan proses pembentukan makna melalui media. Yang kedua, media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi juga membentuk realitas. Yang ketiga, bahasa memiliki kekuatan untuk menciptakan citra positif maupun negatif. Yang keempat, wacana, ideologi, dan representasi saling berkaitan dalam proses komunikasi. Yang kelima, masyarakat perlu bersikap kritis terhadap informasi yang diterima agar tidak terpengaruh oleh sudut pandang tertentu. You changed the game after last night.